Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Dikatakan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk masuk ke dalamnya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kristus akan segera datang dan akan menjemput akan gereja yang bijaksana yang ada dalam kondisi siap. Siap di sini artinya dalam keadaan pertobatan. Mereka bertobat dan telah siap untuk bisa menjadi mempelai perempuan. 5 gadis itu yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Itu berbicara tentang gereja-gereja yang bodoh dan gereja yang bijaksana. Gereja yang bijaksana adalah gereja yang mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mereka selalu beriman kepada Tuhan dan juga selalu ada di dalam kesiapan pertobatan. Sebab Kristus datang untuk menjemput orang-orang yang telah bertobat, percaya dan bertobat. Tetapi gereja yang tidak bertobat, gadis-gadis yang bodoh itu, mereka akan tinggal di bumi ini. Karena apa? Karena mereka tidak siap. Hanya mempunyai hati atau pengakuan saja, percaya pada Tuhan, tetapi tidak mempunyai minyak. Percaya pada Tuhan tetapi tidak bertobat. Tentunya Tuhan yang kita percaya tidak akan mengharapkan akan orang-orang yang cuma hanya percaya, tetapi percaya dan bertobat. Itulah yang harus kita persiapkan kepada umatnya Tuhan, supaya pada kedatangan Kristus datang kembali, maka semuanya diraih, kita masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-36, di situ dikatakan, "Barang siapa yang percaya kepada anak akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, dia tidak melihat hidup, melainkan murka Tuhan ada di atas kepalanya." Bayangkan itu, percaya diselamatkan. Ada begitu banyak orang percaya dan harapan mereka akan diselamatkan. Tetapi kalimat di situ ada lanjutannya yang dikatakan bahwa kalau tidak taat kepada anak, tidak melihat hidup. Percaya sudah betul, tetapi dengan adanya tidak taat atau tidak bertobat, maka tidak bisa melihat hidup. Selain tidak melihat hidup, juga kalimat lanjutan yang dikatakan bilang, melainkan murka Tuhan ada di atas kepalanya. Iya. Jadi murka Tuhan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sangat marah. Bayangkan, bukan sekedar marah, tapi sangat marah. Percaya pada anak tetapi tidak bertobat.
percaya kepada anak tetapi tidak taat. Ya, murka Tuhan ada di atas kepala. Dan dengar, kalau tiap hari murkanya Tuhan di atas kehidupan kita, apakah kita bisa juga memperoleh bahagian pemeliharaan dari Tuhan? Tentunya tidak. Kita bisa bayangkan, kalau seorang bapa, misalnya anaknya tidak taat, ya, selalu membuat orang tuanya marah terus. Lalu kemudian tiba-tiba anak itu, dia datang bilang, "Bapak, saya butuh uang." Apakah bapak itu akan senang? Tentunya tidak. Sebagai bapak, ya, kau menyakiti hati saya terus-menerus, tiap hari, tiap saat, tiap jam. Tetapi kemudian engkau dalam keadaan kebutuhan, engkau datang meminta aku. Tidak pernah pulihkan, tidak pernah membalut hatiku. Tetapi engkau meminta-minta. Ya, itu namanya anak yang kurang ajar. Tuhan tentunya akan berkata, anak itu kurang ajar. Sudah menyakiti hati kita siang malam, tapi dia minta. Dan saya percaya itu tidak akan mendapatkan pengabulan daripada Tuhan. Kenapa? Karena ya, murkanya Tuhan. Allah sangat marah. Tetapi dia membutuhkan, dia minta. Dalam hal ini kita lihat bahwa hubungan kekeluargaan atau hubungan antara yang meminta dengan Tuhan itu tentunya tidak menjadi lancar. Kenapa? Karena masalahnya orang yang membutuhkan itu, dia menyakiti hati yang ia minta daripadanya. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat kembali kepada konteks tadi yang dikatakan bahwa 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ada begitu banyak pemberita Injil yang cuma hanya menekankan kepada umatnya atau pengikut-pengikutnya untuk mereka itu yang penting iman, yang penting percaya. Walaupun jahat-jahat, yang penting iman dan yang penting percaya akan selamat. Tetapi yang kita baca dalam Alkitab tidak seperti itu. Itu hanya asumsi manusia saja. Tetapi yang sebetulnya dalam Alkitab, kita percaya dan kita harus bertobat. Percaya dan taat. Kalau kita percaya tapi tidak taat, kita percaya tapi tidak bertobat, ya itulah yang dikatakan bilang murkanya Tuhan di atas kepala kita. Jadi tidak sekedar marah, tetapi begitu sangat marah sekali. Saudaraku dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai pemberita Injil. Kepercayaan Tuhan terhadap kita untuk kita membawa umatnya dalam keadaan yang kudus dan siap. Umatnya harus kita persiapkan dalam keadaan kekudusan dan kebenaran. Sebab kalau tidak kudus dan tidak benar, bayangkan saja, murkanya Tuhan ada di atas kepala kita. Bagaimana kita bisa dapat memperoleh keselamatan itu? Walaupun kita percaya, tapi tentunya kita tidak bisa selamat. Karena apa? Tiap hari murkanya Tuhan di atas kepala kita. Tuhan marah terus. Kau percaya sudah betul, tetapi tidak taat. Kau percaya sudah betul, tetapi tidak bertobat. Kau percaya sudah betul, tetapi hidup di dalam kejahatan. Seperti yang kita dengar, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, biar dia minum mabok, biar dia mencuri, biar dia pencuri, biar dia berzina. Yang penting dia percaya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita sebagai hamba Tuhan yang diutus? Kenapa kita tidak harus memberikan pemahaman yang secara benar kepada umat itu? Supaya mereka benar-benar bisa mempersiap diri dan percaya pada Tuhan, tetapi juga sekali lagi bertobat dan juga harus taat kepada Kristus. Itu penekanannya di situ. Percaya kepada anak Allah memperoleh kehidupan. Tetapi tidak taat kepada anak, kita tidak dapat melihat hidup. Jadi kalau kita mau melihat hidup, percaya dan kita harus taat. Begitu. Kita percaya dan kita harus bertobat dari segala perbuatan-perbuatan. Kalau yang jahat-jahat seperti mabok-mabokan, penjudian, pencurian, bahkan juga menganiaya pekabar-pekabar Injil di mana-mana, ya itu yang perlu harus bertobat. Karena tidak hanya sekedar untuk percaya, tetapi harus bertobat dan juga harus taat kepada Kristus. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan dan saya percaya Tuhan menolong kita.
Saya tekankan di sini, percaya kepada anak diselamatkan, tapi tidak taat kepada anak tidak dapat melihat hidup. Dan juga murka Tuhan ada di atas kepalamu. Dan saya berharap supaya semuanya bisa kita percaya, bertobat dan taat kepada Kristus. Demikian firman Tuhan atau renungan singkat ini yang saya sampaikan. Harapan saya Tuhan memberkati kita sekalian.